بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz. Kifah haluk Ustaz? الحمد لله يا رب. Nah, wa insyaallah hari ini kita akan lanjutkan beberapa pembahasan yang sudah kita mulai. Namun sebelum itu kita akan coba membahas PR kemarin yang berkaitan dengan latihan i'rab. Jadi i'rab itu simpelnya dia adalah mengidentifikasi part of speech dalam kalimat. Apa bahasa Indonesianya part of speech? Susunan ya? Bagian-bagian nih. Bagian-bagian. Bagian-bagian dalam sebuah kalimat. Kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya subjek, objek, predikat, keterangan, ya. Sesimpel itu. Kalau di bahasa Inggris nanti ada verb, ada noun, ada adjective, apalagi itu, preposition, adverb, dan lain sebagainya. Di bahasa Arab juga sama. Di bahasa Arab pun sama. Dan sebenarnya ini sudah kita praktekkan secara ringkas dan simpel di awal-awal pembelajaran. Dari semester 1 ya. Kita udah kenalan apa itu mubtada dan khobar. Penentuan sesuatu ini mubtada dan khobar, ini i'rab. Cuman simpel. Mana mubtada'nya ini, mana khobarnya ini. Kemudian nanti kita masuk ke pelajaran na'at dan man'ut. Mana na'atnya? Ini. Mana man'utnya? Ini. Ya, kemudian masuk ke pelajaran mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Dan terus begitu. Kana wa akhwatuha. Ism kana khabar ka. Jadi kita menentukan bagian-bagian tertentu fungsi dari sebuah kalimat. Dari sebuah kata. Ya. Misalkan kita langsung memberikan contoh saja dari PR kita kemarin. Oh, 5 ya. Nah, Ustaz. Kemarin ada 5. Nah, Al-mudarrisu jadi nah, cukup sini ya. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Apa fungsinya al-mudarrisu di sini? Sebagai apa dia di sini? mubtada. Nah, sebagai mubtada. Ya, simpel kan gini. Mubtada. Kemudian jadidun Khabar. khabar. Baik. Laisal mudarrisu jadidan. Laisa kita bilangnya di sini.
fi'il madin naqis. Iya. Markas. Fi'il madi. Markas. Naqis. Ya, fi'il madin tapi enggak kayak fi'il madin enggak sempurna. Kemudian mudarris, hah? Jadi apa di sini mudarris? Isim laisa. Isim laisa. Jadi dan Khobar laisa. Khobar laisa. khabar laisa. Sudah, i'rab itu begini. Kita udah belajar memecah, mengeruntutkan, menentukan ya, menentukan posisi dari setiap kata ini dari awal. Tinggal sekarang kita ingin ibu bisa menulis, menyusun posisi dan fungsi dari kata ini dengan tulisan yang ilmiah, tulisan yang ilmiah, tulisan yang diakui ya secara nahu, secara kaidahnya, ya, secara Lengkap gitu ya Ustaz? lengkap ya, Lengkap ya Ustaz? lengkap dengan susunan yang diakui oleh ahli syair. Ini cara yang diakui oleh para ahli nahu dan penggiat nahu. Jadi selain kita menyebutkan posisinya apa, posisinya sudah kita udah tahu ya dari dulu. Tapi dalam i'rab itu nanti kita akan belajar posisi ya. Cara menulisnya biar lengkap itu yang pertama adalah posisi, apa dia, mahia misalkan, apa dia, adakah, khabarkah, kalimah ini mahia, na'atkah, mudhafkah, tamam. Kemudian setelah apa dia, apa yang kedua, halatu, Alamat. Alamat. keadaan dulu, halatuha, Oh. haluha atau halatuha, haluha ya, haluha atau halatuha, apa, halatuha lebih enak, halatuha ya. Apa halatuha maksudnya? Kondisi. Gimana maksudnya kondisi? Namanya kali kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 4 kondisi atau 5. Ada kondisi-kondisinya. Apa itu maksudnya? Misalkan kata ini marfu'. Misalkan kata ini mansub. Wah, ini kondisinya kata ini mansub, majrur, majzur, mabni, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk. Ini Ibu Vivik masih belum connect audio ya? Ada yang mau ingatkan atau beliau sibuk? Udah tadi. Sudah? Sudah Belum diingatkan? Belum connect? Udah dari tadi. Ya makanya. Kok nggak curiga? Tunggu nih. Nah, nashuf. Allah yasir. Ya, jadi halatuha, kondisinya. Kemudian setelah kondisinya, nah, akan datang alamatnya. Alamatuha atau alamatuha. Nah, ini alamat. Jadi marfu' alamatnya apa? Kadang-kadang marfu' tapi tandanya, alamatnya macam-macam. Satu kondisi alamatnya bisa bermacam-macam. Walaupun ada namanya alamat asli. Ya, alamat asli itu kalau marfu' ya dhamma, kalau mansub ya fathah, kalau majrur ya kasrah, majzum ya sukun. Jadi alamat ya. Baik. Mubtada al-mudarrisu. Ma hiya mubtada? Ya, kalimah ini mubtada, halatuha, kondisinya apa? Ada kondisinya marfu. 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 Terus alamatnya wa alamatu raf'ihi madza? Rumah. Raf'ihi itu apa Ustaz? Raf'ihi alamat rafa'.
Tamam. Jadi marfu'. Marfu' ini kan kondisinya dalam bentuk isim maf'ul. Marfu'. Marfu' dan rafa' itu sama. Marfu' ya, jadi mubtada ini marfu' dan alamat rafa'nya. Jadi marfu' dan rafa' ini sama. Alamat marfu'nya. Makanya nanti ketika mansub kita bilangnya alamat nasbihi. Sama mansub dan nasab itu sama. Ahlan sahlan Ibu Fifik. Afwan, kenapa saya nggak bisa telat nih? Dari tadi saya pikir belum masuk, Ustadz. Jadi saya nungguin aja. Subhanallah. Tadi audionya belum connect jadi nggak ketahuan kalau kita sudah mulai. Oh, Masya Allah ya. Tinggal dipencet aja sebenarnya logo mic-nya itu. Oh, Ustadz. Ahlan sahlan. Baik. Nah, ya jadi ini pasangan ya. Kalau marfu' alamat raf'ihi. Kalau mansub nanti alamatu nasbihi. Jadi mansub dan alamat nasabnya adalah gitu ya. Majrur alamat jarrihi. Itu pasangannya. Raf'ihi itu rafa'nya. Nah, alamat rafa'nya adalah sama saja. Mansub berarti nasbihi pasti ya. Kalau mansub nasbihi. Alamat nasabnya alamat jarrihi. Terus apa lagi? Majzum alamat jazmihi. Nah, baik. Mansub. Tadi majrur apa tadi? Majrur apa Ustaz? Nah, kita terus di sini. Maju. Marfu' alamatu raf'ihi. Kemudian majrur wa alamatu jarrihi. Dari. Mansub wa alamatu nasbihi. Kemudian majzum wa alamatu jazmihi. Nah, kalau mabni nanti beda lagi. Jadi kata ini mansub dan alamat nasabnya adalah titik. Khalas. Majrur apa ini Ustaz? Jarrihi. Wa Jarri. alamatu jarrihi. Jarihu ya gitu. Jarrihi. Kalau Jarri. habis kasroh kan kalah haknya itu. Iya, jadi hak domir itu kadang-kadang bisa berubah jadi hi. Hu jadi hi. Aslinya hu memang. Kita buhu, tapi bisa jadi nanti kita bihi. Karena sebelumnya kasr. Nasbi. Ya. Najis. Jazm. Mansub wa alamatu nasbihi. Terus kalau urutannya ini mabni Ustadz. Tadi mahia, alatuha, alamatuha itu mabni ya. Pasti harus seperti itu ya Ustadz. Urutannya harus begitu, ya. Urutannya harus begitu, tapi istilahnya bukan mabni. Mabni itu salah satu dari halah juga. Mabni itu salah satu dari halah si kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu, sebenarnya Ibu akan pelajari nanti di bab awal. Tapi kita bahas sedikit nggak? Dalam bahasa Arab itu, kata-kata ada yang mabni. Ada yang mu'arab. Ada yang mabni, ada yang mu'arab. Mu'rab. Apa yang dimaksud dengan mabni?
Nah, ini bentuknya itu begini. Jadi mabni itu tidak kita sifati sebagai mabni itu kata yang tidak memiliki 4 kondisi ini. Kan kita katakan kata itu bisa marfu', bisa majrur, bisa mansub, bisa majzum. Iya kan? Tapi ada Iya. kata-kata yang dia tidak pernah berubah kondisinya. Ya, tidak pernah berubah halahnya. Kalau sesuatu itu marfu', maka ada kalanya nanti dia berubah dari marfu' ke mansub, ya kan? Kalau dia isim nanti dari marfu' bisa berubah ke majrur. Nah, ini namanya mu'rab. Kata-kata yang bisa berubah kondisinya ini namanya mu'rab. Tapi nanti ada kata-kata yang dia tidak pernah berubah. Ada kata-kata yang dia tidak pernah berubah. Nah, ini namanya mabni. Jadi dia nggak bisa kita bilang marfu', majrur, mansub. Nah, dia nggak bisa berubah dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Ini mabni. Contohnya apa? Contohnya domir. Contohnya domir. Kalau dalam isim biasa, kita kasih contoh di sini misalkan, yang marfu itu apa? Contohnya kitabun. Kita pakai kata yang sama. Hadza kitab. Di sini kitabunnya marfu', iya kan? Apakah nanti kitabun bisa berubah jadi majrur? Bisa. Gimana caranya? Huruf jar Ro'a misalnya. itu. Majrur. Kalau Majrur sebelumnya ada harf jar. Allah. Ada harfu jar. ya harf jar, Atau misalkan dia fi kitabin, misalkan. Dari bun jadi bin. Dari marfu' menjadi majrur. Sama? Terus mansub. Nah, Ustaz. Tadi mansub contohnya dari Bumaya, ra'aitu kitaban. Ini berubah dari marfu' ke mansub. Nah, ini kata yang mu'rab. Halahnya bisa berubah. Kalau kata yang mabni gimana? Kata yang mabni itu domir. Ya. Kata yang mabni itu domir contohnya. Atau ismul isyar. Atau ismul mausul. Kita ismul isyarah lebih enak. Maksudnya kita ismul isyarah ya. Masih kita ismul isyarah nggak? Ustaz. Hah? Lupa Ustaz, Allah, apa Ustaz. Ustaz? Huruf jar ya? Ada, hadhihi, dzalika, dan tilka. Itu nggak pernah berubah. Oh iya. Ada selalu hada. Misalkan hada Muhammadun. Tamam. Mubtada di sini marfu', ya kan harusnya? Nah, Ustaz. Dalam keadaan marfu', kondisinya harusnya ini marfu'. Hada Muhammadun. Kemudian yang majrur apa? Fi hada misalkan. Fi hada. Jadi hada ketika mubtada dan hada setelah ada fi. Hada di sini juga tetap hada. Padahal setelah harfu jar. Sama. Kemudian saya melihat ra'aitu hada misalkan, atau uhibbu hada. Uhibbu, saya menyukai. Uhibbu hada. Di sini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi harusnya mansub. Cuman di sini karena dia ismul isyarah mabni, dia tidak pernah berubah. Ya, jadi ini mabni. Maksudnya mabni adalah seperti ini. Tidak bisa disifati marfu', majrur atau mansub. Enggak, dia mabni. Satu keadaan, satu kondisi. Nah, ini agak detail sebenarnya. Ada pembahasan sebenarnya nanti yang detail-detail dalam i'rab seperti ini di bab pertama. Tapi kalau sudah kenalan, alhamdulillah. Nah, jelas ya?
Insyaallah Ustaz. Kita lanjutkan tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, terus ada pelengkap nih. Namanya ya itu nanti ada dhammah yang terlihat, ada dhammah yang tidak terlihat. Ada yang zahirah, ada yang muqaddarah, yang dhammahnya tidak terlihat. Makanya kita tambahkan, ya alamatnya adalah dhammah yang terlihat di akhir kata. Alal akhir. Dhammatun zahiratun alal akhir. Nah, kemudian jadidun apa yang Arabnya? Ma hiya khabar. Sudah kita tulis. Ma halatuha? Kondisinya apa? Khabar itu pasti Rafa'in. marfu'. Pasti marfu'. Kemudian Marfu'. alamat marfu'nya, alamat raf'ihi, apa alamat raf'ihi? Rafa'ihinya dhammatun Alamat zahiratun. dhammatun zahirah alal akhir. Ya, dhammah. Alamat rafa'nya itu dhammah yang terlihat di akhir dari kata tersebut. Inilah yang Arab. Nah, sebelumnya kita belum pernah bahas ini Arab atau sudah pernah? Sudah pernah ya? Dulu Semester pernah 5. Ustaz. Kayak pengenalan gitu. Nah, oke, ketemu lagi. Baik. Laisal mudarrisu jadidan. Apa yang Arabnya ini, Ibu Maya? Nah, Ustaz. Laisa fi'il nakis. Fi'il madin kan? naqis. Nakis. Mudarisu isim laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun dohirotun ala akhir. Nah, terus jadi dan Khobarun laisa khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohirotun ala akhir. Nah, jadi berubah. Ada laisa. Nah, ini bukan mubtada khabar lagi, tapi isim laisa dan khabar laisa. Nah. Baik. Sekarang ka'annal mudarrisa jadid. Ibu Uti. Nah, ini qadarullah lazimnya sedang basic lagi. Nanti silakan masuk ke link yang sama ya kalau keluar. Nah. Nah, Ustaz. Ka'ana apa Ustaz? Ka'anna apa artinya ka'anna? Bukan huruf. apa jadi di sini ya? Oh, di sini Huruf, huruf. Sama kayak inna. Oh, sama dengan inna. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Kan kalau huruf-huruf yang menjadikan kata itu menjadi majrur namanya harfu jar, iya kan? Iya. Nah, kalau yang menjadikan mansub maka harfu nasbin. Oh. Saya pikir kana Ustaz. Ternyata Ini ka'anna ya. ka'anna. Oh, nah. Ada tasjid. Ustaz, kalau ini harus dikasih harokat atau boleh gundul aja Ustaz? Gundul aja. Kalau yang Arab gundul aja. Oh, nanti bacanya salah gimana Ustaz? Kalau kadang fathah, kadang Ya, gimana ya? huruf. Makanya biar terbiasa gundul, biar nggak salah, dibiasakan gundul. Bisa. Terbiasa. Perbincangan orang Arab itu, tulisan kita sehari-hari semuanya gundul. Tulisan kita sehari-hari semuanya gundul. Buku-buku novel-novel semuanya gundul. Buku pelajaran pun gundul.
Ya Allah. Chat WhatsApp, mau lihat chat WhatsApp saya dengan teman-teman orang Arab semuanya gundul. Semuanya gundul. Jadi memang keseharian itu orang Arab itu memang semuanya gundul. Maka jangan kaget, kita sudah biasakan dari dulu kan ya. Latihan baca gundul, latihan nulis gundul. Ya, itu memang kesehariannya begitu. Ya Allah, Ustaz. Makanya kita biasakan. Dan makanya orang bisa disebut bisa bahasa Arab karena kalau dia di antara Baca ciri-cirinya gundul. kalau dia bisa baca gundul. Ya, kalau dia bisa baca gundul. Nah, ini kalau mau lihat ya, biar nggak penasaran. Nah, ini contoh WhatsApp. Nah, ini semuanya gundul ya. Ini ada broadcast juga, gundul juga. Ya. Memang kesehariannya begini. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buat pengumuman. latihan juga ya Ustaz. Iya. Hah? Ya harus latihan. Iya, buat Di kalender latihan kita. akademik. Memang kesehariannya begini. Nah, makanya Iya. Ummahat udah mulai nih kan. Nih, Arab menyampaikan sesuatu dengan Arab-Arab gundul. Termasuk buku-buku juga gundul. Ya, buku-buku juga gundul. Nah, ini broadcastnya, ya semuanya begini. Nah, baik, baik. Tadi siapa ini? Ibu Maya? Keanna? Ibu Ibu Maya? Uti. Ibu Uti. Nah, Karena mudarisa. Aha, Al-Mudarrisa. Isem ka'anna. Hmm. Al-mudarisa isem ka'anna mangsubun wa alamatun nasbihi fatahtu. Fathatun. Fatahtun apa? Fathatun. Fathat. Fatahtu. Fathah. Fathatun. Fathah kan Fathah. fathah. Fathatun. Fathah. Balik ke fatah. Kebiasaan fatah itu saya tahunya fatah. Fathatun. Hmm. Fathatun zohirotun ala akhir. Dan terus Jadidun jadi khobar ka'anna marfuun wa alamatun rok'ihi domatun zohirotun alal akhir. Nah, sama. Ya, ini ka'anna dan laisa di antara yang mengubah mubtada dan khobar menjadi isim dan khobar. Ya. Cuman bedanya yang satu kana wa akhwatuha, yang satu inna wa akhwatuha. Yang satu khobarnya yang mansub, yang satu isimnya yang mansub. Kama darasna. Nah, baik. Berarti kalau udah kana itu ina udah mubtadanya nggak ada ya, jadi isim semuanya ya. Ya, jadi isim. Ya, Arabnya langsung isim. Ismu inna, ismu ka'anna, ismu la'alla, apa lagi? Dan lain-lain. Nah, Jadi artinya keana itu apa, Ustaz? Sesungguhnya. karena bukan. itu Karena. li'anna. Ya, Oh. kan. Ka'anna itu sepertinya. Oh, betul. Ka'annaka maridun. Seolah-olah sepertinya kau sakit. Nah, begitulah. Ka'anna al ka'anna taliba maridun. Sepertinya ya, Murid itu sakit. Murid ini sakit. murid ini sakit. Ka'annaka marid. Kenapa kamu lemas? Ka'annaka marid. Kenapa kamu lemas sekali? Sepertinya kau sakit. Gitu. Nah. Lastu mudarrisan. Masalah Ummu Syaufi. Mau coba yang Arab?
izin pasif? Apa Ustadz, Ana nih jangan nyimak dulu, lagi masih belum mudeng. Sama. Baik. Lastu Kayaknya belum. mudarrisan. Ibu Vivik. Belum. Ini juga sebenarnya belum mudeng Ustadz, tapi dicoba dulu deh. Hmm. Fi'alun nakis wa ta'u domirun mabniun wa alamatul domatun fi mahalli raf'ihi fa'il ya Ustadz, gitu ya. Nah, Benar nggak sih Ustadz? benar. Ini ada domirnya soalnya. Tuh. Jadi lastu, Tuh. ya. Tuh. Lastu ini kita bikin simpel dulu deh. Dari Laisa ya. Laisa Ya, dulu. lastu tuh laisa sama. Jadi lastu sama kayak laisa. Lasnya fi'al madin naqis. Fi'al naqis. Fi'al madin naqis. Sama aja. Kemudian mana isimnya? Tuh. Nah, tuhnya ini isim. Kemudian mana khabarnya? Khobarnya mudarisan. Mudarisan. Khalas. Berarti i'rab ta, ya. Wa ta, ya. Ini dhamir, ya. Wa ta'u dhamirun. Jadi kalau dhamir kita sebut dhamirnya dulu. Ya, dhamirun mabni. Mabni. Dhamir itu mabni gitu ya, juga. Ustaz. Ya, mabni itu dhamirnya dhamir itu mabni juga, kondisinya tidak berubah. Dhamirun mabni, ya. Cuman oke lah mabni. Tapi kan ada seharusnya. Posisi dia ini apa? Seperti di atas. Ini hada, ya kan? Semuanya mabni. Nah, Tapi ada yang seharusnya, kalau dia nggak mabni, ini tempatnya marfu. Kemudian di sini tempatnya majrur. Kemudian di sini tempatnya mansub. Ya, dia mabni memang nggak berubah, tapi tempatnya harusnya memiliki kondisi tadi. Ini kalau keluar silakan masuk ke link yang sama ya. Nah, Jadi di hada Muhammadun ini fi mahalli apa? Harusnya ini tempatnya ditulis marfu'. fi mahali ya Ustaz. Nah, Jadi setelah mabni ditulis fi mahali gitu ya Ustaz. fi mahalli. Nah, fi mahalli. Mahali di sini. Jadi dia memang mabni, tapi kondisinya tempatnya ini harusnya tempat marfu', mansub atau majrur. Ini jadi di hada Muhammadun. Ya, Ustaz. Nah, Ustadz, apa yang tadi lastu mana Ustadz jawabannya? Saya masih bingung. Ini Yang lastu masih ini lagi baca dijelasin tadi dulu. Bahas Oh, lastu. Mabni tidak bisa berubah. Mu'rab bisa berubah. Sama insya Allah. cara i'rabnya. Mabni dia katanya tidak bisa berubah. Tapi posisinya aslinya di posisinya dia ini ya di hada Muhammadun ini kan mubtada. Mubtada harusnya apa? Marfu'. Marfu Ustaz. Marfu. Kemudian fi hada mabni juga. Hanya saja dia datang Majrur. setelah harfu jar. Harusnya kalau datang setelah harfu jar apa? Majrur. Majrur. Dia mabni tapi posisinya harusnya majrur. Kita bilangnya mabniyun fi mahalli jarrin. Dia mabni di posisi yang majrur. Ya. Mahal itu tempat. Mahal itu tempat. Yang atas ini mabni di tempatnya rafa' fi mahalli raf'in. Uhibbu hadha. Ini mabni fi mahalli apa coba? Fi mahalli nasbi. Ahsan. Mabni fi mahalli nasbi. Jadi i'rab mabni itu begitu. Dia mabni memang, tapi nanti lihat fi mahalli. Apakah fi mahalli rafa', fi mahalli jar, atau fi mahalli nasbi.
posisinya dia, tempatnya dia. Nah, Jadi kalau disimpulkan ya Ustadz ya, hmm, walaupun mabni itu kan tadi contohnya domir yang mabni ya Ustadz sama isim isyarah. Itu tetap disebutkan misalnya domir mabninya itu juga ditekankan gitu ya Ustadz. Maksudnya nggak boleh ketinggalan ya Ustadz. mabninya. Walaupun domir itu kan pasti mabni ya. Oh iya. Maksudnya domir kan pasti mabni. Jadi mabninya tetap dicantumkan gitu. Mm-mm. Karena itu termasuk dari 3 rukun ini kan. 3 rukun Arab. Ada Nah, dia apa? Halahnya apa? Mabni kan halah harus disebut. Ya. Dan Ustaz, Afwan alamatnya. mau nanya. Nah, Bedanya mahali sama alamat apa Ustaz? Mahali tempat, alamat alamat itu tanda. tanda. Oh, Jadi kalau kita mau lengkapkan ini dengan alamat, iya Ustaz. misalkan tadi di sini ya. Iya. Watta'u. wata'u domirun Ini lastu kan. Kalau lastu Ustadz ya. Iya, kalau kemarin kan lastu. kita belum sebutkan alamat, jadi seolah-olah sama. Watta'u dhamirun mabniyun fi mahalli apa tadi? Fi mahali raf'i. Fi mahalli raf'in. Karena isim laisa itu marfu'. Marfu. Kan gitu. Ini udah ada alamatnya belum? Belum. Kita baru bicara di sini tempatnya, posisinya. Fi mahalli raf'in. Tapi kalau alamatnya itu adalah sesuatu yang tertulis. Ya. Lastu, harokat taknya ini apa? Rumah. Domah. Dhamma. Jadi kamu dilengkapkan dengan alamatnya mabniyun ala dhammi. Selalu dhammah. Sama. Jadi ini alamat. Dhamm. Dhammah. Dhammahnya jadi dhammi. Ya. Ada dhammi. Ini dhammi ini dhammah. Oh. Jadi ada alamat, ada tempat. Beda kan? Ya. Alamat itu terlihat. Harokat terakhir. Ya. Kalau tempat itu posisinya itu. Posisinya itu. Ini dalam kondisi apa? Ya mirip-mirip kalau tempat kayak kondisi lah. Tempat itu kan mirip-mirip kondisi. Ya, halah sama mirip-mirip. Kemudian alamat itu sebagaimana alamat di Arab yang mu'arab. Nah, Yang fa'il tuh nggak usah disebutin ya Ustadz ya. Dia apa? kan sebagai fa'il. Yang tunya itu loh Ustadz. Itu sebagai fa'il tuh nggak usah disebut ya Ustadz. Di sini dia sebagai isim laisa. Oh. Jadi bukan. Bukan sebagai fa'il. Nah, Nah, Ustadz, mm-mm. Afwan, kemarin saya ngerjain PR kan nyontek dari video yang ada. Mm-mm. Terus jawaban saya ini kan salah Ustadz. Tadi Bu Vivi kan bacain kan untuk kelas 2 fi'il nakus. Kalau punya saya ya Ustadz, saya baca dulu Ustadz. Karena saya nyontek dari YouTube tapi saya masih nggak ngerti gitu. Coba aja. Fi'il nakus mabni ala sukun. Terus la tasolihi ini apa juga saya nggak ngerti maksudnya. La Litisani. tasolihi. Itu apa Ustadz? Itu artinya apa Ustadz? Nah, nggak ada yang salah. Ini dua-duanya benar. Ibu Vivik benar, Ibu Maya benar. Cuman bedanya jawaban Ibu Maya lebih lengkap. Jadi, Saya Paknya di bawah Ustadz. Tadi Bu Vivi hah? kan di atas ya. Habis Apanya? nakus yang tunya wat tak Wata. itu Sama saja. mirip. Yang penting Kalau saya di datang bawah gitu. Oh. sama aja. Ibu Vivik dan Ibu Maya sama, nggak ada bedanya.
Ibu Vivik Oh, menyebutkan fi'il dulu, mengi'rabkan fi'il dulu. Fi'il itu kan laisanya ini kan. nah. Kemudian mengi'rabkan domirnya. Sama. Ibu Maya juga mengi'rabkan fi'ilnya dulu. Kemudian mengi'rabkan domirnya. Sama, nggak ada perbedaan. Bedanya Ibu Maya ada panjang di i'rab fi'ilnya. Sama. Ini kalau mau dilengkapi bisa. Ini bisa dipanjangkan lagi. Fi'il madhin naqis. Nah, apa halahnya? Ini kalau saya nulis ini ala sukun ini salah Ustaz. Ini saya mau nulis. Saya mau nulis ala sukun. Tapi saya jelaskan dulu kenapa ditulis ala sukun. Oh, na'am Ustaz, afwan. Fi'il madhin. Fi'il madhin itu halahnya selalu mabni. Fi'il madhin itu halahnya selalu mabni. Jadi kondisinya dia fi'il madhin naqis mabni. Ya. Jadi fi'il madhin itu memang selalu mabni. Dhahaba Muhammadun ila suq. I'rabnya dhahaba apa? Fi'il madhin mabni. Tamam? Jadi mabni, ya. Fi'il madhin itu mabni. Kemudian alamatnya apa? Mabniun ala apa? Ibu tulis ala sukun. Kenapa ala sukun? Ala sukun. Tahu dari mana ala sukun? Dilihat saja fi'ilnya. Fi'ilnya apa tadi? Lastu. Huruf terakhir dari fi'ilnya apa? Sukun. Huruf terakhir dari Oh, huruf terakhir dari sin, fi'il Ustaz. sin. Sama Iya. sinnya harokatnya Sukun. sukun atau bukan berharokat ya. Dia sukun. Maka alamatnya adalah sukun. Mabniun ala as-sukun. Baik. Jadi dia fi'il madhin naqis. Halahnya mabni. Alamatnya sukun. Jadi ini 3 rukunnya. Kenapa kita tulis ini? Sama? Jelas nggak sampai di sini dulu? Jelas Ustaz. Insyaallah Ustaz. Jelas ya? Baik. Iya. Tadi ada tambahan lagi, setelahnya adalah pelengkap. Pertanyaannya, kenapa dia sukun? Kan laisa. Laisa, aslinya kan laisa. Laisa itu harokat terakhirnya apa? Fathah. Jadi kalau kita bilang laisa, fi'il madhin naqis. Ya, mabniyun alal fathi. Alal fathi. Jadi kalau ada ala tuh apa? Tak marbutannya hilang. Kan dia harusnya fathah itu, alal fathi. Loh, kok bisa berubah dari fathah ke sukun? Gimana? Apa sebabnya? Mabniun ala sukun kenapa? Kenapa enggak alal fathi? Litisalihi bita'il mutaharrikah. Apa ittisal? Pernah tahu mat wajib muttasil? Nah, Ustaz. Lupa Ustaz. Pelajaran tajwid bukan pelajaran bahasa Arab. Ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil. Apa muttasil maksudnya di sana? Yang digabung itu kan Ustaz. Hah? Bergabung. Iya. Ya. Di matnya begitu karena bergabung dengan hamzah. Muttasil diambil dari kata ittisal. Ittisal. Ya, kenapa dia sukun? Littisalihi, karena dia bersambung. Bersambung dengan apa? Dengan ta. Lastu. Nyambungnya dengan apa nih? Tak. Dengan ta al-mutaharrikah, yang berharokat. Mutaharrikah maksudnya berharokat. Dengan huruf ta yang berharokat. Nah, ini lengkapnya.
Jadi dia apa? Fi'il madhin naqis. Halahnya apa? Mabni. Alamatnya ala sukun. Jadi kalau mabni langsung nggak usah pakai wa alamatu mabnihi, nggak usah, nggak, atau ibna'ihi atau bunyihi. Nggak, langsung mabniyun ala sukun, ala al-fath, ala al-dhamm. Nah, jadi kalau mabni alamatnya langsung ala. Ya, alamatnya apa? Ala sukun. Loh, kenapa sukun? Aslinya kan fathah litisalihi bitta'il mutaharrika. Karena dia bersambung dengan ta, huruf ta. Dan ta ini, dan ta mutaharrikah ini, watta'u dhamir. Dan ta ini adalah dhamir. Dhamir mabni dhamm fi mahalli raf'i ismu laysa. Nah. Jadi lastu itu jangan dianggap satu kata. Lastu itu ada dua kata. Ada fi'il, ada isim. Ada fi'il, ada dhamir. Makanya i'rabnya agak panjang. Karena dia dua kata. Kita i'rabkan dulu fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Kemudian kita i'rabkan dhamirnya. Ini dhamirnya. Nah. Baik. Khalas? Clear ya? Insyaallah Ustaz. Kalau dijelaskan ngerti Ustaz, kalau ngerjain nggak tahu deh Ustaz. Wah, makanya harus dilatih lagi. Saya pun nggak pernah ngafalin kayak gini, dilatih aja. Awalnya ngikut. Awalnya kayak ibu-ibu lah ngerjainnya mungkin. Lihat contoh. Lama-lama ingat dan paham kenapa ditulis. Awal-awalnya cuma nulis aja kan, ngikutin aja kan. Lihat posisinya sama dengan yang contoh atas, ya udah ikutin aja. Lama-lama soal ketiga, soal keempat, latihan yang keberapa, kesekian, kita jadi tahu kenapa menulis ini. Ya, bukan sekedar nulis. Baik, lastu mudarrisan. Apa mudarrisan di sini? Khobar laisa mansubun. Laisa mansub. Nah, khobar laisa pasti mansub. Terus? Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun al-akhir. Ahsant. Nah. Khalas. Ustaz, Afwan. Saya masih nggak mudeng. Kalau tadi yang jalan singkat nggak tambah panjang begini yang Bu Vivik pertama sebut, bedanya yang mana ya? Fi'il, bedanya cuma di sini dong. Ini ada sukunnya kalau nggak salah. Iya, dihilangkan ininya aja. Oh, iya jadi hilang. Bedanya cuma di sini. Tadinya di laisa kita cuma bilang apa dia, fi'il madhi naqis, selesai. Tapi tadi Ibu Maya menambahkan halahnya apa? Ini kan apa dia sudah selesai kan? Halahnya apa? Kondisinya dia apa? Fi'il madhi naqis apa? Mabni. Halahnya adalah mabni. Ini kan rukun kedua. Rukun ketiganya ala sukun. Alamatnya apa? Kondisinya mabni. Ya. Berarti langsung ke domir bisa ya berarti? Mabni langsung ke domir jadinya. Maksudnya langsung ke ta i'rab yang selanjutnya. Langsung ketuknya itu jadi. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi saya singkat memang karena masih pemula, jadi nggak mau terlalu detail. Sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Mabniun ala domah langsung bisa. Oh, ala sukun. Jangan ala domah. Kenapa ala Ibu ala domah karena melihat tak kan? Iya, langsung tak. Taknya domah kan. Padahal lastu ini dua kata yang berbeda. Las satu kata, tu satu kata, mudarrisan satu kata. Jadi ini tiga kata. Ya. Jadi Ibu i'rab las dulu. Ya. Kemudian tu. Ini dua kata yang berbeda. Las aja berarti sampai ala sukun ya, karena dia berhenti sinnya. Iya, mabniun ala sukun. Nah. Ya, mabni ala sukun. Berhenti situ baru dia gabung sama
Situ-nya itu. Nah, wata, si taknya ini apa sih Arabnya? Ini kan kata kedua tak sebenarnya. Wata, Hmm. domir, mabni. Nah, Domir mabniun baru fi mahali rofi'i. Ya, berarti tetap ismu laisa. nah. Mhm. Tetap ala sukun. Kelas. Insya Allah Ustaz. Lanjut yang terakhir. Coba yang terakhir. Innaka Ini dua tiga ya, mudarrisun. Sen. Hah? Innaka Ini dua mudarrisun. tiga, Ada kan? tiga Inna. kata juga. Nah, inna, Iya, dua kata. terus ka, Maka terus mudarris. Nah, Sen. ini Apa ya Arab yang jamaah mabniun saja? Inna harfun harfu nasbi. Harfun Mabni alal nasbin fathi. mabniun inna fathi. ala Aywa, inna apa? Inna Wal dulu. kaf harfun Harfun nasbin nasbi. Mabni ala ala fathi. mabni ala. wal kaf Nah, nah, terus yang kedua wal kaf. Walkar. Aha. Domir. domirun Domir mabni Damirun mabniun fi ala nasbi. mahali nasbin. fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Bukan Karena raf'i. inna. Karena jadi Karena mansub Ustaz. Karena fathah. Karena ada inna. karena ada dia inna. ismu Ismu fi inna. mahalli Ismu nasbin inna. ismu inna. Oh. Karena dia posisinya adalah ismu inna dan ismu inna itu mansub. Makanya mabniun fi mahalli nasbin. Nah, Nasbi. Walkaf domir. Oh, berarti sendiri-sendiri ya? Walkaf sendiri, inna sendiri. iya inna sendiri. Ini Arab inna, kaf Hmm. sendiri. Cuman memang di beberapa buku ya ditulisnya gini. Atau kemarin saya nulisnya gini. Itu biasa digabung gini. Nyambung. Tapi sebenarnya itu dua Ya. i'rab. Iya. Oh, Jadi ini sebenarnya dua i'rab, cuman kadang-kadang ditulisnya nyambung begini. Ya, iya bingung kan. cuman biar ibu-ibu nggak bingung saya inilah tuh saya pasti ke bawah. Walkaf sendiri. Baik, mudarrisun. Risun. Khobarun Khobar inna. Khabaru inna. Ma- Namanya khabar inna Marfu'un pasti wa alamatul marfu' raf'ihi. wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi. Aha. Dhammatun zahiratun alal akhiri. Dhammatun zahiratun ala al-akhir. Ini yang susah kalau digabung-gabung ini nih inna ka lastu. Nah, ini bukan sudah baru ketemu sekarang. Kalau dia isim sendiri mah clear ya. Tapi kalau udah menggabungin dua ini baru bingung. Inna ka lastu. Ya, Nah, itu. baru sekali Ada bertemu. domir. Pokoknya orang kalau bisa mengirob Bu, berarti sudah pinter bahasa Arabnya sebenarnya. Iya. Itu aja sebenarnya. Jadi harus belajar kemarin-kemarin ini. Semester ini yang belajar i'rab ya Ustadz ya? Iya, semester ini belajar Arab dan saya cicil. Kalau ditumpuk di akhir nanti terlalu ini banyak maklumat. Jadi kita kenalan di sini bentuk basicnya dulu. Setiap bentuk Arab yang baru ibu temuin, ibu akan berperasaan yang sama. Ini kok kayaknya rada sulit gitu. Kayak innaka ini kan baru. Ibu akan menemukan kok begini gitu. Itu biasa karena baru ketemu. Nanti latihan lagi, bertemu lagi yang lain. Ini juga yang sudah insya Allah terbiasa. Makanya ummahat harus dilatih ya. Ini itu ya Arab itu skill. Kalau cuma dihafalkan kayaknya nggak terlalu berfaedah. Pelajari sekali, dihafalkan sekali, enggak. Saya nggak ingat menghafalkan ya Arab.
Yang penting ibu pahami apa yang ibu tulis. Ibu latih lagi, latihan sendiri. Ya, ibu coba-coba misalkan inna Muhammadan jamilun lastu muhandisan. Bikin apa lagi misalkan kana atau ka'anna al-ustadzu ta'ban misalkan. Atau al-baitu jadidun. Bikin kalimat-kalimat sendiri, latihan, lempar ke Ibu Vivik. Ibu Vivik, i'rab ini. Ibu Uti lempar ini. Anak kasih satu soal, Ibu Vivik kasih satu soal. Ibu Maya kasih satu soal. Nanti Ibu Lailan, Ibu Sri saling kasih soal satu-satu. Latihan. Ya itu bisa untuk melatih. Atau bisa dilempar di grup ya. Insyaallah. Apa ya i'rabnya ini gitu. Nah, kayak harus perlu dilatih. Insyaallah. Ya doakan semoga nanti kita bisa latihan lagi. Ini masalah i'rab. Nah, Amin ya rabbal alamin. ini baru bahas PR ya. Nggak apa, memang ini perlu waktu. Dan kalau kelas yang samping kan belajar Arab ya sudah 1 jam sendiri. Kalau Umat kemudian via rekaman. Tapi semoga apa yang dibahas ini cukup dan bisa kita latih terus. Kemudian pembahasan untuk hari ini adalah lanjutan dari Ustadz bab Afwan, kedua. Nah, yang tadi jadinya yang ada nyambung domir, innaka maupun lastu, itu i'rabnya boleh disambung atau boleh seperti yang Ustadz tadi tulis? Kalau saya kan PR-nya ngikutin yang YouTube Ustadz kemarin tuh kan disambung. Kalau maksudnya yang barusan disambung, Ustadz Afwan itu begini. yang punya Lagi ini. Laisa sendiri tuh. Iya. Oh, bukan. Ini kan Ustadz 3 baris nih sendiri. Iya begini kan, Ina 2 baris kan. sendiri. Iya betul. Kalau saya kan disambung, tunya langsung jadi panjang. Karena Iya nyambung lastu tuh sama. nggak apa-apa. Maksudnya pun disambung Oh. begini, kemudian dipisah begini. Nggak ada bedanya. Oh. Boleh disambung, boleh dipisah, nggak ada bedanya. Cuma beda posisi aja. Yang begini, ya kan? Gini. Bedanya gitu aja. Iya. Nggak ada bedanya, sama aja. Oh. Dan yang begini Sama. lebih sering. Yang begini, Oh iya. yang disambung begini lebih sering digunakan dalam tulisan-tulisan. Karena domirnya memang secara fisik dia bersambung dengan sebelumnya. Cuman tadi saya pisah biar Umahat nggak bingung. Udah itu aja. Sama Ustaz. Nah, ini saya kirim ke grup ya. Siapa tahu mau dibaca. Ada Masya jualan es Allah. tumpeng. Itu roti kayaknya. Di Iya, sini di nggak sini ada itu. panas sekali. Masya Allah. Ustadz Barakallah Fik ya Ustadz. Punya putra baru Masya Allah. Alhamdulillah. Udah pilih nama Ustadz? Hah? Sudah 7 pilih hari. nama. Sudah. Oh. Samaituhu binasir. Oh. Baik, sudah ya, sudah masuk di grup ya. Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Ya, kali-kali ntar saya coba deh lempar soal ke grup atau Umahat lempar ya. Lempar soal kemudian Arabnya apa. Lumayan buat latihan-latihan. Kita lempar, kita coba jawab sendiri, nanti Ustadz koreksi gitu ya Ustadz ya. Iya. Memang itu. Itu kan nggak banyak ngambil waktu, 5 menit sehari tiap hari ya. Nggak apa-apa latihan. Nah, kita mikirnya 2 jam, lemparnya cuma 10 menit Ustadz, tapi kita belajarnya awalnya 2 jam dulu. Awalnya 2 jam. Ustadz, ya. Nanti lama-lama 5 jam, enggak lama-lama 1 jam, setengah jam, 10 menit, 5 menit, makin ringkas nanti. Masya Allah. Kapan orang itu dibilang pro? Kapan orang itu disebut profesional? Pada saat
pada saat Udah jadi pada saat dia udah menikmati ya Ustaz, apa sih profesional sih? enggak juga. Pemula bisa jadi menikmati. Karena pemula ini hal baru, dia menikmati hal-hal baru itu seru. Cuman lama. Hmm. Profesional Itu itu saya Ustaz. Saya loadingnya lama Ustaz. Itu semua. Saya juga pertama kali Semua belajar sama. pasti loading sama. Saya pertama kali belajar pasti loading. Sama, semuanya lama. Orang itu disebut pro ketika dia semakin sedikit memerlukan persiapan. Oh, Ya. nah, Ustaz. Jadi Sahih Ustaz. ini diantara satu teori ya. Orang khutbah Jumat khotib pertama itu, khutbah pertama biasanya persiapannya 1 pekan misalnya. Kemudian makin jalan makin lama, udah jam terbangnya makin tinggi, persiapannya 3 hari, makin lama 1 hari, masih latihan khutbah di kamar sendiri misalkan. Tapi lama-lama 5 menit bahkan nggak perlu persiapan, itu udah pro. Guru ngajar juga sama. Ya. Itu nanti persiapannya semakin ringkas, ya semakin karena punya bekal dan jam terbang. Orang pun sama. Pertamanya nanti lama, lihat contoh sana sini, lama-lama semakin cepat, semakin lancar. Nah, itu pro, sudah mulai pro. Ya. Insya Allah. Kita cobalah nanti lihat progresnya ya. Baik. Pak Ustaz. PowerPoint-nya terlihat. Kemarin Ustaz. kita sudah membahas wawul hal, kemudian waw apa namanya? Wajib. Wawul athaf dan wawul qasam. Silakan dibuka tamrin keempat, halaman berapa ini? Halaman 51 Ustaz. 51. Nah, itu khamsin. Halaman 51 silahkan. Salah Ustaz. Baik. Kita mulai tadi. Ini suruh apa? Suruh apa? Sebentar Bu, ini apa ini? Nah, ayyin naw'a kulli wawin mimma warada fil jumlatil atiyah. Ini disuruh menentukan wawnya waw apa. Tapi di buku Ummahat udah ada jawabannya belum ya? Belum. Ini makanya bingung. Coba dibaca itu kalimatnya. Apa Ibu Fifik coba baca? Yang ini. Wallahi ma ghibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata walas sanatal madiyah. Apa ini ya sebenarnya? Demi Allah, saya tidak pernah bolos. Dan saya yauman, tidak pernah bolos sehari pun. Hari itu. Oh, yang mana? Sehari pun. Kalau yauman, sehari pun nggak pernah bolos. Sehari pun nggak pernah gitu. Dan saya benar. Oh, ana sahih dan saya dalam keadaan sahih. Sahih itu maksudnya sehat. Benar ya. kan? Sahih itu maksudnya. Oh, sehat. Sehat. Bukan jujur ya? Ya, sahih benar. Sanata tapi artinya diambil dari kata sehat. Sehat itu sahih sama. Nah. Dan saya nggak pernah bolos juga dalam setahun maupun setahun yang lalu gitu ya Ustaz ya. Gimana sih, benar nggak? Nggak pernah bolos. Benar. Cuman tahun ini dan lalu gitu. Wallahi saya tidak pernah goib, demi Allah saya tidak pernah goib sehari pun. Wa ana sahih, dalam keadaan saya sahih, maksudnya sehat. Sehat itu diambil dari kata sahih, sama itu kata yang sama. Sihat, sahih, sehat. La hadhihi sana wala sana madhiyah. Tidak tahun ini dan tidak juga tahun yang lalu. Saya nggak pernah goib dalam keadaan sehat. Enggak tahun ini, enggak tahun lalu. Nah. Baik, ada berapa waw di sini? Ada 1, 2, 3. 3 Ustaz. Wallahi. Ada wallahi. Ada walas sana madhiyah. Sekarang tugasnya adalah menentukan ini waw apa. Wallahi, ini waw apa,
Oh, sumpah. Wawu kosam. Oh, sumpah namanya Kosam. wawul qasam. Nah. Wa ana sahih. Wa ana sahih. Wawul hal ya. Wawul Atof. hal. Hah? Wawul hal. Hal ya. Wawul hal Goib ya. dalam keadaan Oh iya, sehat. Ustaz. Kondisi, keadaan. Naam. Wawul hal. Nah. Wawul hal. لا هذه السنة ولا السنة الماضية ولا السنة الماضية. واو apa ini? Nah, ini atof. Apa? Ustaz. واو العطف. نعم. Ya. طيب. أكمل كل. Ustaz tanya, Ya. setelah ci kosam itu mau harokatnya harus tertentu nggak sih? Iya. Wawul qasam itu harful jar. Harus. Wawul qasam itu huruf jar, harful jar. Maka setelahnya menjadi majrur. Harus wallahi. Kalau memang mau bersumpah harus wallahi. Makanya di Al-Quran ada beberapa sumpah, beberapa qasam. Contohnya apa? Itu semua i wasama'i. Wassama'i wattariq wassama'i dzatil buruj wattini wazzaitun. Wadduha juga sama, cuma terakhirnya dia alif. Ya, jadi nggak bisa dikasih harokat. Sama kayak Jakarta, nggak bisa jadi Jakarti kan? Ya, duha tetap duha, tapi dia majrur. Nah, I'rab Bu, i'rab. i'rab coba. Ayo, wadduha ismun majrurun. Inilah kenapa sebabnya kita sebut tadi dhammah zahirah atau kasrah zahirah, karena kadang-kadang dia nggak zahirah kayak di wadduha. Dia tertutup. Jadi muqaddirah gitu ya Ustaz ya. Nah, muqaddarah, kasrah muqaddarah, tidak terlihat. Nanti ada kita bahas di tempatnya. Nah, Ustaz. ini ada beberapa tamrin ya, mungkin kita singkat saja. Saya jam 11 ada kajian lagi insyaallah. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyah munasibah. Ini perintahnya adalah mengisi titik-titik. Mengisi titik-titik dengan jumlah yang sesuai. Ya, jumlah hal ya di sini maksudnya adalah hal. Misalkan dakhaltul masjid wa apa? Halnya apa? Apa misalkan jamaatan dulu dakhaltul masjid wa titik. Wa huwa yaqra'ul Qur'an gitu misalnya. Wa huwanya siapa? Iya. Dakhaltu ya Ustaz ya. Wa ana. Wal imam yaqra'ul Qur'an. Boleh. Wa Muhammad yaqra'ul Qur'an wa ana aqra'ul Qur'an. Boleh. Yang penting dia hal ya. Nah, wan nas yusallun, dan orang-orang pada salat. Nah. Baik. Ya, ini perintahnya jadi bebas ya. Titik-titiknya diisi dengan bebas saja. Hal yang ini sesuai. Enggak, ini kita latihan sekarang. Coba Ibu Vivi. Apa ini ya? Coba kita latihan berpikir cepat ya. Wasalat at-ta'irah. Wasalat at-ta'iratu matara Jeddah wa ana. Ayuh. Apa ya? Ajlisu, apa salah ya Ustaz ya? Boleh. Jangan tak. Ya, Ustaz ya. Wa ana ajlis. Nah, sahih. Boleh. Wa syamsu taghrub, matahari terbenam juga boleh. Terbenam, ya. Hajajtu wa Ibu Maya. Ayo Bu Maya. Hajajtu wa titik. Hajaj, saya berhaji. Dalam keadaan misalkan dan saya kecil dan saya besar dan saya sakit.
Dan saya hamil. Nggak boleh Ustaz. Iya, Ustaz. Hah? Nggak boleh? Boleh. Boleh nggak? Haji nggak boleh. Hah? Kalau haji nggak boleh kan? Nggak boleh apa? Hamil. Hamil. Kata siapa? Di Indonesia nggak boleh Ustaz. Oh, di Indonesia. Nggak apa-apa. Kalau secara syariat nggak ada masalah. Oh, nah. Istri Bisa saya hamil kalau kemarin. hamilnya sudah besar. Bisa Bu Vivik. Sudah nanti Kalau bahas hamilnya sudah itunya nanti. Sekarang jawab dulu. Ayo Bu Maya. Ya. Wah, apa nih, Ustaz? Saya harus mikir dulu. Hajat tuh. Tadi sebut aja hamil tadi gimana? Hajat itu wa ana. Hajat tuh wa ana. Hamil itu apa bahasa Arab ya? Enggak tahu, Ustaz. Hamil itu sudah bahasa Arab. Hajat itu wa Oh, ana hamilun. wa ana hamilun. Ya. Nah, ini contoh lain hajat itu wa ana shaghir. Saya telah berhaji dalam keadaan masih kecil. Ala kulli hal, ini afwan hari ini banyak waktu yang terpotong ya. Dan ini Zoom akan selesai dalam kurang dari 1 menit. Dan saya kira kita tuntaskan saja, kita selesaikan. Tidak perlu kembali lagi. Insya Allah anak kirim rekaman. Ini sudah selesai, ini tamrin cuma sedikit. Dan ada beberapa kaidah kecil insya Allah akan anak kirimkan rekaman kelas sebelah. Saya mohon izin karena harus ada kajian yang diisi sebentar lagi. Begitu Ummahat ya. Nah, Ustaz. Rekaman hari ini juga dikirim ya Ustaz. Saya kirim rekaman hari ini dan rekaman kelas sebelah untuk penuntasan tamrin dan kaidah-kaidah kecil aja. Nah, Ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa dibahas untuk hari ini. Saya mohon izin. Hadza wa sallallahu wasallam ala